dikasihi Tuhan. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat selalu. Saya mendengar kata luar biasa, tapi dari mimik wajahnya belum benar-benar luar biasa. Masih semangat. Saya percaya suaranya bisa lebih kencang daripada ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Kita luar biasa semuanya karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Malam ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama bersepakat memuji, menyembah dan meninggikan nama Allah kita. Kalau kiranya ibadah kita malam ini semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyampaikan pokok-pokok doa syafaat terlebih dahulu. Masa nggak bisa berdoa? Ada yang kayak itu? Cuma doa doang. Ekonya? Oke, Kak. Udah Esther aja. Setengah ya. Ada apa ini? Biar dicatat. Jangan lupa. Ya silakan Bapak Ibu yang mau didukung dalam doa syafaat silakan biar dicatat sama Esther. Mari silakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu, kita perlu loh didukung dalam doa. Udah pasti kesehatan ya buat semua anggota Pemuda Pancasila. Saya tuh minta doa dulu untuk anak saya. Mau nikah bulan 2 ini tahun depan. Penting didoakan beres-beres urusan semua. Namanya siapa? Siska Bunga. Siska Purba. Siska Purba. Iya, Bu. Iya. Supaya Semua ya, semua ya. rencana Tuhan berkati. Harus ya. Jadi cukupkan semua. Iya. Tobi, ada rencana yang kedua? Ini Bang, apa? Mendoakan mama biar cepat sehat. Rumah sakit. Iya. Di kampung. Iya. Siapa nama mama? Aspini. Aspina Bu. Aspini, Pasar Ibu. Aspini Burkosaribu. Ibu Aspini Burkosaribu. Supaya disembuhkan dari sakitnya. Yang lain Bapak Ibu? Doa sakit penyembuhan aja. Angel Purba anak-anak kita. Pemulihan ya. Iya. Supaya Tuhan semakin memberikan kesehatan dengan sempurna. Angel Buta Barat. Iya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Resti biar Tuhan berikan keturunan. Malu dia. Apa perlu kita bawa juga untuk ini Natal? Perlu juga kan? Nanti kita bicara. Ya, berarti nggak usah dulu ya. Doakanlah supaya tahun depan ibadah kita ini semakin ramai, Ya. semakin di bawah Tuhan, jiwa-jiwa itu Tuhan kita. Dan supaya Tuhan kembali menggerakkan hati setiap orang ya, supaya ada kerinduan untuk datang ke ibadah kita di tahun depan. Oh, si Lastri doain dong. Oh iya, Astrid diare. Mendadak tadi dia diare. Udah. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Sukacita terbesar bagi kami malam ini Tuhan, kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami sungguh melihat dan kami sungguh merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan yang terus meliputi kami hingga saat ini.
firman kami sehingga ibadah kami Tuhan benar-benar berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan juga yang akan terus menyertai setiap anggota pemuda Pancasila dimanapun berada Tuhan, yang belum bisa datang pada malam ini Tuhan. Kau yang menyertai mereka, Kau yang memberkati mereka ya Tuhan. Jika ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang menyembuhkan. Jika ada yang sedang sedih, Kau yang menghiburkan Tuhan. Jika ada yang sedang berbeban berat, Kau yang menolong, Kau yang memberikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau yang memberikan kelegaan. Jika ada yang mempunyai pergumulan hidup Tuhan, Engkau yang memberikan juga solusi yang terbaik bagi mereka Tuhan. Jika ada yang membutuhkan pekerjaan, Engkau Tuhan juga yang penuh kuasa, yang membuka tingkat-tingkat langit ini Bapa, memberikan pekerjaan dari setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami hanya memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Dan kita akan menaikkan pujian Bapak Ibu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Sama-sama kita katakan, ketika aku hadapi kehidupan ini, ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Lebih sungguh lagi kalau kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Sama-sama katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari,
sepanjang 1 bulan ini kan, setelah kita 1 bulan bertemu kembali malam ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom semuanya. Kita anak Tuhan. Setiap hari kita punya kesaksian hidup. Ya, hidup ini bukan kebetulan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita anak Tuhan tidak ada kesaksian hidup, itu salah. Cuman kita tidak mampu untuk tampil. Kita masih malu. Ya, saya akan memberi suatu kesaksian dalam hidup saya. Dan bukan bulan ini, tapi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Kejadian ini ya, hampir merenggut nyawa orang yang saya sayangi. Itu saya berumur antara 6 sampai 7 tahun. Ya, saya berasal dari Pulau Lumpan. Nama saya orang Kedas, bapak saya warga Siahan, dan istri saya sekarang mengurusi Laban. Bapak saya perintis pertama sekolah Senti HKBP di Pulau Lumpan, tetapi sekarang sudah meninggal ya. Kalau dulu ada berapa puluh tahun meninggal bapak saya, sekitar 15 tahun ya. Waktu itu lahir adik saya, kami 7 bersaudara. Lahir adik saya itu yang nomor 6, yang nomor 6. Jadi waktu itu mama saya, kalau orang kampung itu bilang, dia bilang titiknya berkebenaran. Kalau sekarang itu kita bilang tumor. Ya, dari sekian orang yang melihatnya itu mama saya kondisinya, semua orang bilang tidak ada mama saya hidup. Maka itu dari lubang payudaranya itu udah bisa dimasuk bola kasti. Bola kasti itu besar ya. Kalau kita lihat sekarang ini mana orang yang tumor itu semuanya pada umumnya kalau nggak kemo ya potong payudaranya ataupun ujung-ujungnya meninggal. Tapi puji Tuhan mama saya sekarang udah berumur 70 tahun dan sekarang masih sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Ya, karena saya percaya bapak saya itu orangnya suka membaca firman Tuhan dan berdoa. Pada saat itu di sana cuma hanya ada satu puskesmas, bukan puskesmas lah dibilangnya, pengobatan dari Balai Sendi HKBP. Waktu itu masih ingat saya, bidannya Boru Sipolon. Itu setiap hari, setiap pagi dia datang ke rumah itu cuma suntik antibiotik aja yang disuntik dia. Pagi sekali sama sore, ya. Tapi itu mukjizat Tuhan, memang benar-benar terjadi. Ya, itu bukan kebetulan. Tapi kalau kita mungkin secara manusia berbicara itu kebetulan ya. Tetapi saya percaya itu mukjizat Tuhan karena bapak saya berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, jadi kekuatan doa dan membaca firman Tuhan itu begitu luar biasa loh. Jangan disepelekan loh. Ya, jadi itulah setiap hari yang dikerjakan sama orang tua saya. Ternyata puji Tuhan sampai sekarang mama saya sehat. Mama saya sehat dan masih bisa berjalan dan masih bisa bergerak kemana-mana ya. Sekarang umurnya 70 tahun. Kalau adik saya sekarang berumur sekitar hampir lebih kurang 38 ya. Berarti 38 tahun kemarin. Ya, itulah kesuksesan dalam doa ya dan dalam membaca firman ya. Terus terakhir ini saya bilang mujizat juga. Semenjak itu saya sampai sekarang ini saya terus mendoakan orang tua saya, mama saya satu lagi. Saya sering mendoakan, saya mendoakan mertua saya mendoakan mama saya. Sebelum kemarin corona, kemarin udah pernah masuk rumah sakit dan dibawa ke Johor.
Dan terakhir sebelum corona itu kami bawa sama adik saya perempuan ke Johor ya. Tiba-tiba apa dibilang adik saya? Mari kita cek dulu mama ini ke dokter rahim. Ya, aku bilang sama dia, mama udah hampir 60-an, dari mana pula mama ada hubungan sama laki-laki? Kenapa harus dicek? Saya bilang, ya udah nanti aja aku tergerak, dia bilang begitu. Oke, dicek. Ternyata waktu dicek di kan nama saya mengidap itu tumor kanker rahim, tapi agak ganas. Waktu itu ketemu, apa dibilang dokter ini mama kamu ada sejenis macam tumor katanya gitu. Tetapi kita cek dulu, apakah ini ganas atau tidak ganas. Kami tunggulah sekitar 2 jam hasilnya. Ternyata puji Tuhan nggak ganas. Tapi dibilang dia kalau ini terlambat, lama kelamaan, ya mungkin lambat kita mengetahuinya, lama kelamaan membesar. Jadi kan sulit untuk mengapakan. Puji Tuhan lah ya. Puji Tuhan, di saat itu kita tergerak hati kita untuk membawa orang tua kita kepada dokter kandungan. Itu semua bukan karena apa? Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Makanya sampai sekarang ini saya percaya. Sampai sekarang ini yang saya lakukan setiap hari bersama anak dan istri saya senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa buat orang tua saya, buat anak saya, buat keluarga saya. Dan kita pun yang ada di tempat ini, ya, kita mau mengembangkan iman kepada semua teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Perkuatkan berdoa dan membaca firman Tuhan. Percaya sama Tuhan Yesus. Doa dan membaca firman Tuhan itu sangat besar dan kuasanya ya. Ya semoga ya apa yang saya saksikan bisa membuat kita termotivasi untuk kita terus hidup dengan Tuhan ya. Hidup dengan Tuhan, jangan pernah melupakan baca Alkitab, berdoa setiap hari karena itulah napasnya kita orang Kristen. Ya, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Si Ade. Ayo ya, udah lama enggak muncul ini soalnya. Seperti dibilang Bapak ini tadi loh, setiap hari kita mengalami kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan. Bahkan kalau kita mau cerita kesaksian terlalu banyak yang mau kita bagikan. Ayo. Ya. Kalau Bapak ada yang mau bersaksi? Semua masih malu-malu. Ya baik. Saya rindu tahun depan kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Bahwa kebaikan Tuhan setiap hari itu pasti ada kita alami. Kalau kita ada malam ini kan itu udah jelas semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan kepada kita Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita, mari sama-sama kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, karena Allah kita adalah Allah yang ajaib.
Kami amankan Engkau menjaga kami Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kalau pada malam hari ini kami akan men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan Yesus, urapi setiap perkataan yang keluar dari bibir kami Bapa, sehingga mengandung berkat ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, biarlah melalui firman-Mu ini Bapa, biarlah melalui firman-Mu yang singkat ini Tuhan Yesus, Engkau menjamah hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau merubah cara pandang hidup kami Bapa, merubah pola pikir kami, merubah mindset kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini semuanya karena anugerah Tuhan ya. Amin. Bukan karena kekuatan kita ya. Tak ada di sini yang kuat. Yang kuat itu Tuhan Yesus. Ya, kalau pada malam hari ini kita akan men-sharingkan firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 ya. Ya, Matius 6 ayat 33. Kalau udah dapat kita mari bacakan bersama-sama ya. Udah dapat? Oke, mari kita bacakan bersama-sama. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadanya. Di sini Tuhan berfirman untuk mencari dulu kerajaan Allah. Ya. Ketika kita bangun pagi-pagi, apa yang kita lakukan? Apakah langsung pegang handphone? Apakah langsung pikir bisnis, pikir usaha? Ya. Di firman Tuhan dibilang carilah dulu kerajaan Allah. Tuhan kita itu baik, Pak. Cuma kita tidak baik. Kenapa? Tuhan telah berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambah-tambahkan kepadanya. Kita mencari yang lain. Pagi-pagi ya kita juga ambil handphone, bukannya berdoa, bukannya baca firman Tuhan, bukannya saat teduh. Enggak. Ya. Kita ketemu firman Tuhan pas waktu apa aja? Ada enggak? Kita di sini yang tiap hari baca firman Tuhan. Tunjuk tangan.
Tito. Diberkatilah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan. Yang belum membaca firman Tuhan, saya doakan kenakan hatinya untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Yang merubah hidup saya ini firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur terdampar di Pulau Batam. Mungkin kalau saya masih di kampung, saya bisa jadi bandar narkoba. Karena di kampung saya itu narkoba itu sekarang merajalela. Pulau 4 transit dari Malaysia. Ketangkap narkoba paling rendah itu sekilo, 100 kilo, 200 kilo. Itu paling rendah. Saya bersyukur saya tinggal di Pulau Batam. Saya tidak mencampuri hal-hal seperti badan itu. Ya. Bagaimana hidup kita ini di tengah-tengah Pulau Batam ini? Bagaimana ya Tuhan perkenankan kepada saudara-saudara yang tempat ini ya bersatu dalam organisasi itu Pemuda Pancasila. Ya, untuk apa? Itu semuanya Tuhan yang ingin kita menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah organisasi ini, teman. Tuhan harus melihat anak-anak Tuhan di organisasi Pemuda Pancasila ini menjadi terang, bukan kita ikut-ikut aja. Ya. Ketika Tuhan menganugerahkan kita menjadi pemimpin, ketika Tuhan menganugerahkan kita menjadi anggota di suatu organisasi itu, berarti Tuhan menempatkan kita ada maksud tertentu. Ya. Ada maksud tertentu. Mungkin Tuhan akan memakai kita menjadi terang dan menjadi garam. Tuhan akan mengangkat kita. Cuma satu, Tuhan katakan dalam firman-Nya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ya, itu kata-kata tambah-tambah itu banyak loh, bukan sedikit. Tuhan mungkin tambahkan kekayaan, Tuhan mungkin tambahkan kita hikmat, Tuhan tambahkan kita cara pandang, ya, pola pikir. Tuhan pakai kita di tengah-tengah ini organisasi Pemuda Batam Bersatu ini, Pemuda Pancasila ini kita menjadi ketua. Anak-anak Tuhan itu tidak pernah menjadi ekor, tetap menjadi kepala. Itu janji Tuhan. Ya. Makanya saya berharap pada saudara-saudara yang seiman, ya, mari kita luangkan waktu bersaat teduh sama Tuhan. Mari, ya, mari kita luangkan. Ambil satu hari 2 pasal. Apalagi kita suami istri, ya. Saya sering sama istri saya berdoa bersama untuk berangkat bekerja. Yuk kita berdoa mau berangkat bekerja, ya kan? Udah, kita berdoa, kita sama-sama bekerja. Dan saya pun sering mendoakan, saya setiap hari mendoakan istri saya mendoakan saya. Kita saling mendoakan. Karena hidup di kota ini banyak tantangan, tahu nggak? Apalagi laki-laki, ya. Kita hidup di kota ini banyak tantangan. Saya sendiri, tahu nggak? Saya rasakan. Tapi dengan saya bertekun dengan firman Tuhan dan kami saling mendoakan dan saling mengingatkan, saya merasa begitu luar biasa, teman. Ya. Kalau ada pemikiran yang aneh-aneh itu, jangan. Ingat istri kamu, Tuhan ingatkan kita. Ya. Jadi ingatlah, ya, untuk kita tumbuh berkembang. Saya ada baca satu biografi orang Batak yang terkaya juga, ya, Marga Sihombing. Itu dia bilang, dia 8 jam berdoa loh, setiap hari loh. Dia baca Alkitab, dia bawa kantor bawa Alkitab. Dia berdoa dia. Itu adalah biografi dia, ya, kesaksian dia. Waktu itu saya baca. Nah, jadi firman Tuhan inilah, ya, mari kita lakukan bersama-sama, ya. Kalau kita mau, apalagi kehidupan di dunia ini semakin hari semakin sulit, ya. Semakin hari kehidupan di dunia ini bukan semakin senang. Apalagi prediksi orang tahun 2023 ini, ya. Kalau kita dengar, waduh, ngeri, apa katanya? Ini tahunnya itu dari saya ekonomi, ya. Tahun ke-8 dibilangnya, kan? Itu menurut mereka ramalan manusia. Tapi kita punya Tuhan kok.
Tuhan kita punya kuasa. Ya, Tuhan kita punya kuasa. Ya, Tuhan Yesus kita punya kuasa. Cuma kita ada. Maka Yesus bilang, Tuhan itu baik sama kita, kita aja yang tak baik sama Tuhan. Ya kan? Kita tidak mau mencari Tuhan. Ya, kapan kita nggak berdoa aja? Ya waktu pas mau makan, itu pun kalau ingat. Ya. Nah, jadi saya berharap ya, untuk pada malam hari ini kita ada ambil satu komitmen, ya, untuk kita membaca firman Tuhan. Satu hari 2 pasal aja atau 3 pasal, baca. Saya pun sama, saya kok kita mengerti, tapi begitu saya baca dari kejadian saya ulang lagi, ternyata ada pengurapan Allah itu yang memberi kita, tahu nggak? Ya, kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Saluran berkat itu bukan berkat jasmani aja loh, berkat rohani. Ya, apalagi kita mempunyai talenta yang Tuhan berikan, ya kan? Jadi marilah ya, saya berharap semua tempat ini kita menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah pemuda Pancasila ini ya. Di tengah-tengah pemuda Pancasila ini, kita di organisasi ini ya, kita dibentuk Tuhan. Di tempat organisasi ini kita dijadikan terang dan menjadi garam. Kita bukan ikut-ikutan aja, ya. Tetapi kita dibikin Tuhan untuk menjadi terang dan menjadi garam. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, percayalah, kalau kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kita akan dibuat berhasil. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Kalau nggak percaya, baca aja sejarah Yusuf. Yusuf itu dari mana asalnya sehingga menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, di Firaun? Dari mana? Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Ya. Jadi itulah harapan daripada saya ya. Sekali saya pesankan semua buat seluruh keluarga pemuda Pancasila yang ada di tempat ini ya. Kalau kita mau menjadi terang dan menjadi garam ya di tengah-tengah pemuda Pancasila, mari kita ambil waktu luang setiap hari membaca firman Tuhan bersaat teduh, baik sendiri ataupun bersama istri, bersama keluarga. Zaman sekarang handphone pun udah ada, tinggal buka aja lagi. Oh, firman Tuhan aku lupa baca berapa ayat ya. Sambil jalan bawa mobil pun bisa baca aja, ataupun bikin Alkitab audio aja. Masuk kuping pakai audio udah dengar sambil ngetir ataupun sambil apa. Kalau yang kita memang lagi sibuk. Karena nanti dengan sendirinya akan pengurapan Allah itu akan hadir dalam hidup kita. Percayalah ya, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal ya. Kita akan diangkat menjadi pemenang ya dalam segala perkara ya. Apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu mimpikan semuanya, kalau kamu cari Tuhan dulu, pasti Tuhan akan berikan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Terima kasih kepada Lito Silhan sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dengan renungan malam ini. Kita sama-sama rindu Bapak Ibu terus mencari Tuhan ya. Saya juga rindu yang membaca satu ayat ya Bapak Ibu ya. Seperti sapaan pagi hari ya dari suami saya tadi pagi ya, yang mengatakan bahwa jangan mencari Tuhan hanya di kala perlu saja, tapi carilah Dia di segala keadaan, kelimpahan atau kekurangan, sehat atau sakit, berkat atau krisis. Karena firman Tuhan Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Carilah Tuhan katanya selama berkenan ditemui. Berarti ada saatnya Tuhan tidak berkenan kita temui Bapak Ibu. Selagi Tuhan masih terus mencari kita, Roh Kudus menggerakkan kita, mari kita sama-sama terus mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya baik, kita lanjutkan ibadah kita Bapak Ibu. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Tapi sebelumnya kita nyanyikan lagu Singing Glory Praise the Lord, Haleluya. Ini ayo itu. Singing Glory, praise the Lord.
sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Praise the Lord. Biar sedikit kita biasa lidah kita bahasa Inggris. Oke, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah memberkati kami di hari yang lampau hingga saat ini. Hingga saat ini kami bisa bersatu Tuhan di sini berkumpul untuk mengadakan kebaktian kami setiap bulannya. Tuhan, kami serahkan kumpulan kami ini Tuhan kepadamu. Kiranya Engkau ke hari-hari yang berikutnya Tuhan, ke tahun-tahun mendatang Tuhan, mari mekarkan Tuhan kumpulan ini, bangkitkan Tuhan, bukakan hati kami masing-masing Tuhan, supaya tergerak hati kami Tuhan datang setiap bulan untuk mengadakan kebaktian kami ini Tuhan, untuk mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan kami masih banyak Tuhan yang tidak kurang merasakan bersyukur kepada Tuhan, supaya Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya Engkau membangunkan Tuhan kami semuanya Tuhan, supaya kami tetap ingat bahwa Engkaulah Tuhan semua panutan kami Tuhan. Tuhan, di sini banyak kami mau mendoakan Tuhan, banyak jemaat-Mu Tuhan, Siska, Boru Purba Tuhan yang mau menikah. Kiranya Tuhan, Engkaulah Tuhan memberkatinya Tuhan. Tuntunlah Tuhan supaya sampai hari H pesta Tuhan, supaya berjalan dengan baik Tuhan, tanpa kurang suatu apapun. Aspine Boru Pasaribu Tuhan, supaya cepat sembuh. Jamahlah Tuhan turunnya Tuhan. Engkaulah Tuhan memulihkan sakit segala penyakit, dokter di atas segala dokter Tuhan. Angel Boru Tabarat, supaya pulih Tuhan, pulih total, supaya hilang Tuhan penyakit yang dirasakan selama ini Tuhan, hilang tidak tiada rasa Tuhan, supaya dia sehat kembali, tidak mengurangkan keluhan lagi Tuhan. Kristi dan tulang Hendra Simarmata Tuhan, Tuhan pegang teguh kami Tuhan, supaya tulang ini dan tulang ini Kau jamah tubuhnya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, karena Tuhan tiada mustahil bagimu. Kami mengharap, kami merindukan Tuhan, seorang omongan, seorang, dua orang, tiga orang Tuhan, bahkan lebih Tuhan, supaya hadir di tengah-tengah mereka. Kiranya mempertambahkan Tuhan ucapan syukurnya kepadamu Tuhan. Kami sangat mengharap Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, cepat atau lambat Tuhan, kami tunggu kedatangannya Tuhan. Dan kami minta Tuhan, Lastri juga Tuhan, dia di mana sekarang dia lagi keadaan dalam kurang sehat Tuhan, jamah tubuhnya Tuhan, biar cepat sembuh Tuhan, supaya bisa ke hari-hari yang berikut Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan, dalam sehat-sehat, bisa bersukaria Tuhan, mengucap syukur kepadamu. Begitu juga semua kumpulan pemuda Pancasila Tuhan, seluruhnya tanpa terkecuali, berikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami bisa tetap melakukan kegiatan kami Tuhan sehari-hari Tuhan, tanpa Tuhan ada keluhan suatu apapun Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh jiwa dan raga kami, segenap Tuhan, pengurus pemuda Pancasila Tuhan, lebih-lebih kami ketua kami Bunda Musti Jabat Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan, supaya dia tetap Tuhan bisa kuat menjalankan amanah yang Engkau berikan Tuhan, karena amanah itu Tuhan Engkau yang berikan, Engkaulah Tuhan yang memberkati ketua kami Tuhan, selalu sehat selalu dan bisa membimbing kami semua anggotanya Tuhan. Seluruhnya kami sampaikan Tuhan, berkatilah kami, jauhkanlah kami dari segala bara bahaya, kurang lebih dulu kami Tuhan, kiranya Engkaulah Tuhan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan.
Amin. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Sambil kamu persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, aku jadi berkat, aku diberkati. Depannya. Ya, ibadah kita selesai Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa persembahan dan sekalian dengan dilanjutkan dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Pada hambanya kami persilahkan. Mari waktu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kalau pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau pada malam hari ini Bapa, aku anak Bapa meminta kepadamu Tuhan Yesus, agar Engkau menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, untuk senantiasa rindu akan firman-Mu Bapa, senantiasa berdoa kepadamu Bapa, senantiasa Bapa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah segala segenap pengurus pemuda Pancasila yang ada di Lubuk Baja ini Tuhan Yesus. Pakailah setiap anak-anak-Mu tempat ini Bapa menjadi kepala Bapa dan tidak menjadi ekor ya Tuhan Yesus. Tuhan, anugerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini hikmat-Mu yang dari surgawi Tuhan Yesus, sehingga mereka bertindak bekerja sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang bertakhta di surga, Engkau yang melihat dari surga, apapun pergumulan yang dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini, kami percaya Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau yang memampukan mereka menyelesaikan semuanya Tuhan Yesus. Pakailah mereka menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah pengurusan pemuda Pancasila di Kota Batam ini Tuhan Yesus. Angkat mereka Bapa menjadi kepala Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Begitu juga dengan persembahan yang diberikan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Engkau yang akan mengembalikan mereka dengan berlipat-lipat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Allah, sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan kita Bapa. Berkati juga makanan yang disediakan oleh semua anak-anak di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semua Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati Berkati. Saya juga atas nama Ketua Majelis Pengurus Cabang, terima kasih buat aman majelis kita, buat aman Siahan, begitu juga Pak Sintua kita Pak Januari. Terima kasih sudah memberikan waktunya, memberikan firman kepada kami. Sedikit dari saya tambahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Siahan kita, hamba Tuhannya. Benarlah memang bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kehebatan pikiran kita, tidak. Saya juga sudah banyak merasakan itu, bagaimana
Bagaimana sesungguhnya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya seperti tadi. Maka firman Tuhan yang disampaikan di Matius 6 tadi ayat 33 tadi, bahwa harus kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Keluaran 23-25 jelas mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu, minuman akan kuberkati, dan menjauhkan dari tengah-tengahmu sakit penyakit. Itu yang harus perlu kita ingatkan. Jadi saya juga membuat ibadah ini bukan karena kemauan saya seperti saya pernah dulu-dulu. Ini tentu Roh Kudus yang mendorong kita semua. Mari semangat terus untuk Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak seberapa dibandingkan yang dulu sebelum zaman Covid ya Pak Purbaya. Iya. Kita sungguh ramai, tidak terhitung. Bahkan tahun sebelum Covid kita membuat Natal di sini saking ramainya. Tapi ingat, saya sebagai pimpinan juga, saya sebagai anak-anak Tuhan, saya tidak akan pernah berhenti membuat ini selain saya memimpin organisasi ini. Berapapun kita, firman Tuhan itu tidak sampai yang disampaikan dari istri saya, 2-3 orang berkumpul dengan kamu bersepakat, Tuhan ada di situ. Jadi teman-teman yang ada di sini, pengurus-pengurus, Pak Laban baru datang, ayo bulan depan, mari kita semakin semangat lagi. Ini perlu sampaikan lagi, ini tidak hanya untuk internal pemuda Pancasila. Mungkin dari Pak Tobing, dari Pak Laban, teman-teman semua ada mungkin keluarga yang mau dibawa, monggo silakan. Mungkin nanti teman-teman melihat kita selama ini kan image pemuda Pancasila ini kan nggak karu-karuan gitu loh, bahwa Pancasila itu preman lah segala macam, banyak lah yang kita dengarkan begitu ya. Tapi kan ini harus kita rubah. Bagaimana cara merubahnya? Dari hal kecil ini, beribadah. Orang kan melihat kita. Jadi kita nggak perlu bicara kita mau berubah, enggak. Yang kita buat untuk berubah itu adalah perbuatan kita, tindakan kita. Sekali lagi, saya sungguh berterima kasih kepada buat teman-teman semua menyangkut masalah acara Natal kita, karena saya lihat ini kita Abang Sinto berapa kali kita buat ibadah? 3 ya? Mulai bulan 10 ya? Oh, bulan 9. Namun karena saya lihat kondisinya gini, mungkin nanti saya akan berkoordinasi sama teman-teman PAC di 12 PAC. Mungkin 12 PAC itu ada 4 yang muslim, mungkin kan sekretarisnya atau pengurusnya ada yang Nasrani. Nanti akan saya coba nanti untuk berkoordinasi apakah yang kita buat. Karena nggak mungkin dong hanya ini yang kita buat di luar Natal kan begitu. Siapa nanti liturgusnya, siapa ininya kan agak kewalahan kita. Jadi saya rasa untuk pembicaraan Natal mungkin kita angkat dulu malam ini. Apapun nanti hasil rapat saya dengan PCPC nanti akan saya umumkan di video kita. Kira-kira gitu. Puji Tuhan, terima kasih. Ada yang mau